kata orang kan sosial media cuma posting-posting aja gitu kan. Kiranya gampang gitu. Sebenarnya kan nanti bisa dapat misalnya bonus atau Oke. reward penghargaan gitu kan. Yang mau join ke Anugerah Pertama, apalagi yang mereka suka di dunia sosial media mau gabung, itu ada syarat nggak atau ada kriteria sendiri nggak dari Mas Dimas? Nah menurut Mas Dimas dari anak-anak yang Mas Dimas handle ini ada yang unik nggak kira-kira untuk cara treatmentnya dia atau gimana? Nah kalau udah gabung nih Mas, benefitnya tuh apa? Oke, kembali lagi ke Talk with AP. Kali ini aku bersama narasumber dari tim Anugerah Pertama sendiri. Nah, boleh kenalin dulu siapa nih Mas? Kenalin, nama saya Dimas Wahyu Novianto. Saya di Anugerah Pratama sebagai asisten manajer digital marketing. Oke, Mas Dimas ya. Nah, buat teman-teman, kenalin ini Mas Dimas. Sudah berapa lama sih bekerja di Anugerah Pertama sendiri, Mas Dimas? Kalau boleh tahu nih. Mungkin kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun ya. Itu berarti dari 2001. 2021. Oke. 2021. Nah, tadi jabatannya kalau boleh tahu sebagai asisten manajer di divisi digital marketing ya, Mas. Nah, kalau boleh tahu pekerjaannya ngapain aja tuh, Mas? Kalau di kita kan di divisi digital marketing itu ada timnya. Oke. Jadi di bawahnya itu ada bagian sosial media, di konten kreator, kemudian ada videographer sama desain grafis. Oh, jadi ada beberapa lini lagi ya Ya. di bawah itu ya. Kemudian dari saya sendiri mungkin lebih ke iklan digital, Oh, untuk ads-nya ya. terus kayak merchandising, kemudian di website juga, email marketing, kayak gitu sih. Oke. Nah, itu kan banyak tuh Mas dari berbagai lini yang dipegang sama Mas Dimas, ada sosial media, videographer, desain, terus ada ads. Nah, cara bagi kerjaan untuk tim-timnya tuh gimana? Ada tips atau trik nggak Mas untuk ngebagiin itu? Nah, sebenarnya kalau di digital marketing di tim saya ini kan lebih ke sosial media ya. Jadi Oke. ada digolongkan lagi dari TikTok, YouTube, terus Instagram, Oke. kemudian ada LinkedIn juga. Nah, itu. Nah, beberapa orang ini nanti saya plotkan di beberapa sosial media ini. Oh. Gitu. Terus dari tim mungkin yang dari tim desain ini yang bersifat support untuk tampilannya juga mungkin di cover atau di promosinya gitu. Oke. Jadi semacam udah dijabarkan serinci mungkin, terus udah dikasih ruang satu-satu ya buat handle itu ya. Oke, keren banget tips triknya nih. Boleh dicontoh buat para leader-leader lain. Nah, sekarang yang mau aku tanya di tim atau divisi Mas Dimas sendiri itu ada KPI ya? Kalau KPI, kalau kata orang kan sosial media cuma posting-posting aja gitu. Kiranya gampang gitu. Sebenarnya kan nggak sesimpel itu. Jadi kita pasti ada KPI-nya. Jadi kalau misalnya si konten kreator ini kan yang pertama pasti dari itu tadi postingannya. Jadi dari kualitas videonya, isi pesannya, hook-nya. Jadi terus pengambilan gambarnya gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya ini kan lebih ke jumlah juga. Nah, itu biasanya yang tak jadikan KPI gitu kan. Jadi dari misalnya nih satu minggu itu kan ada 7 hari. Nah, 7 hari ini dia kalau misalnya bisa bikin konten itu 7-7-nya selesai, berarti dia udah mencapai KPI-nya. Tapi kan nggak semudah itu ya, maksudnya ada kayak plusnya juga. Kalau misalnya dia di atas itu misalnya ada 8, 9, 10. Nah, itu nanti bisa jadi lebih bagus lagi. Nanti bisa dapat misalnya bonus atau reward penghargaan gitu kan. Nah, itu. Kemudian dari sisi job-job lainnya misalnya untuk penulisan artikel kita ada sehari sekali ya, seperti sebenarnya sama kayak jumlahnya itu tadi, cuma kualitasnya juga mau ditingkatkan kan. Gitu. Terus dari segi apa lagi ya, mungkin engagement, terus jangkauan. Nah, itu kan juga ada KPI-nya sendiri. Kalau misalnya turun
gimana nih naikinnya. Nah, Oke. itu bisa jadi KPI lagi. Jadi semakin meningkat KPI kita tapi tetap ada standar yang membawahi itu tadi. Oh, berarti nggak sesimpel yang orang pikir-pikir ya. Upload konten aja udah asal buat, banyak yang standarisasi yang udah dibuat gitu ya, Iya. Mas Dim. Oke. Nah, ini aku mau tanya lagi Mas Dim. Ini kan membawahi banyak bagian dari videografer, desain, sosial media. Itu kan banyak orang juga di bawah itu. Kan banyak kepala lah di bawah itu. Ada kesulitan sendiri nggak buat handle beberapa kepala lagi di bawah? Kesulitannya apa gitu? Ya memang kita nggak bisa langsung turun langsung ke apa ya, ke akar-akarnya, tapi sebaiknya kita itu tahu poin-poinnya yang mau dicek itu apa aja gitu. Oke. Jadi misalnya dari segi kualitas ini udah bagus apa belum gitu kan. Terus dari segi laporan, dari segi strateginya ini udah cocok belum sama bisnis kita gitu Oke. kan. Nah, terus dari laporan itu tadi kita juga bisa lihat dia kesulitannya di mana, terus misalnya ada ide apa, itu jadi kayak lebih kayak ke jalan pintas lah Oke. untuk mengetahui Solusi masalahnya itu. masalah masing-masing ini tadi gitu. Oke, berarti tips untuk nanganin kesulitannya di situ ya Mas Dim. Nah, kira-kira dari timnya Mas Dimas sendiri ada next project nggak untuk nanti gitu? Kalau next project itu kita masih ke apa namanya, kita mau ngembangin ke YouTube-nya karena memang YouTube kita ini baru aja jalan ya, sebenarnya udah lama, cuma untuk konten-kontennya untuk variasinya kan mau dibikin lebih ke kayak apa ya, podcast gitu. Jadi kayak misalnya sama principal, misalnya brand Oke. apa, misalnya HP, Lenovo gitu, kita undang ke sini, kita bareng-bareng bahas tentang suatu produk update gitu kan. Jadi biar khalayak itu tahu gitu kan apa sih perkembangannya dari sudut pandang Anugerah Pratama ini. Oh, berarti lagi ngobrol santai sambil ngajak partner-partner lain ya ke sini ya. Benar. Oh, jadi emang saya pikir sosial media tuh sesimpel itu, ternyata banyak yang di-handle ya Mas Dim ya. Iya. Nah, aku mau tanya lagi nih Mas Dim. Ini kan mungkin nantinya kalau udah besar untuk divisinya Mas Dimas pasti butuh tim atau butuh tambahan anggota lah ibaratnya. Nah, kira-kira kalau udah buat yang nonton ini yang mau join ke Anugerah Pratama, apalagi yang mereka suka di dunia sosial media mau gabung, itu ada syarat nggak atau ada kriteria sendiri nggak dari Mas Dimas? Kalau syarat sih sebenarnya nggak ada, cuman kalau misalnya dia biasa jadi konten kreator gitu kan, yang pasti kan yang syarat utamanya pasti kreatif. Oke, Cuma betul. kita nanti dari kreatif itu kan itu secara umum. Nah, kita breakdown lagi tuh. Nanti dari segi dia pengemasan kontennya kayak gimana, isi konten yang disampaikan. Ada kan kayak konten kreatif cuma kayak apa namanya? Teks, kasih lagu. Ya. Udah gitu. Apakah yang seperti itu bisa dinamakan konten kreator gitu kan? Jadi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Jadi yang mau disampaikan itu harus dibungkus sama yang apa namanya dengan konten itu tadi estetika Kreatif mungkin Ya, gitu. oke. Berarti syaratnya yang penting punya ide kreatif yang mumpuni lah ya. Ya. Jadi bukan asal buat konten, "Oh, aku bisa ngedit foto, ngedit video," tapi nggak kreatif percuma juga ya Mas Dim ya. Betul. Oke, Mas Dimas, tadi kan kita bahas soal yang banyak beberapa bagian-bagian yang dipegang Mas Dimas lagi. Itu kan banyak kepala juga, Ya. banyak anak-anaknya lah ibaratnya. Nah, menurut Mas Dimas dari anak-anak yang Mas Dimas handle ini ada yang unik nggak kira-kira untuk cara treatmentnya dia atau gimana? Satu deh gitu. Ada. Ada apa tuh? Gimana tuh Mas Dim? Itu tuh si videografer. Oh, kenapa nih? Jadi pernah kita ada dokumentasi di Pekanbaru, Oke. ya kan? Kita masuk lapar kan soalnya dari pagi sampai sore itu kerja, terus lapar. Itu cuma berdua berarti ya? Berdua. Oh, oke. Pengen makan ini pop mie. Oke. Gitu kan. Nah, ketika dia tak suruh beli, aku beli rokok kalau nggak salah itu. Nah, pas sampai hotel, Iya. yang dia tahu nggak yang dia beli apa? Apa Mas? Jadi pop mie sama cabe. Cabe apa nih? Cabe merah. Jadi satu kotak gitu kan. Mika ini satu kotak ini ada cabenya. Loh, emangnya pop mie bisa dimasak sama pakai cabe gitu kan? Ya itu kan nggak masuk akal. Iya. Kenapa kok nggak beli yang udah satu kemasan yang pedes gitu loh? Nah, ya, kan ada kopi yang pedes tuh. Ya, nah itu jadi sampai hotel tuh wah
nggak berhenti ketawanya. Oh berarti dia beli pop mie biasa terus beli cabe Iya. berharap jadi pop mie pedes gitu. Iya, sampai kan nggak bawa gunting, dia beli gunting keluar beli gunting lagi. Itu habis duit berapa cuma buat kayak gitu doang. Jadi itu salah satu yang unik ya Iya. Mas dari timnya ya. Oke, aku mau tanya lagi terkait untuk sosial media yang dipegang sama Mas Dimas. Itu kan ada Instagram ya, TikTok, YouTube. Aku lihat itu ada akun Anugerah Pratamakom dan semuanya sama semua namanya ya. Itu emang cuman megang akun itu aja atau ada lagi nggak Mas dari divisi Mas Dimas ini? Kalau dari segi branding memang kita kan biar lebih apa ya? Biar satu nama, itu kan Anugerah Pratamakom semua. Iya. Mulai dari Instagram, TikTok, YouTube sampai LinkedIn pun juga kita Iya. pakai nama itu karena memang itu nama identitas kita. Oke. Jadi kalau mau ditanya Instagramnya ada berapa, kita kebetulan baru launching satu Instagram lagi. Oh, ada Instagram baru nih, namanya apa? Live@ap. Ini tentang apa live etape? Nah, ini membahas tentang internal kita. Oh. Jadi secara nanti anak-anak divisi-divisi lain kita ajakin bikin konten bareng yang ibaratnya ya ringan-ringan. Oke. Biar tujuannya nanti ketika anak-anak baru yang mau ngelamar ke kita kepoin ke sana, oh ternyata asik loh. Oh, paham. Kerja Berarti di kita. mengenalkan AP ya. Mengenalkan AP, secara budayanya internal. fun gitu, Oke. nggak kok wah gitu gitu. Paham, Tapi paham. pasti ya kerja pasti ada yang apa namanya? Yang enak dan gak enak gitu. Oh iya, iya, iya. Gitu. Kita tampilkan posisi yang fun-nya gitu. Ini berarti baru launching, Mas. Baru launching, jangan lupa di-follow. Jangan lupa di-follow, guys. Live@ap. live@ap nama akun Instagramnya. Iya. Instagram aja ya, Mas? Instagram aja. Oke. Nah, Mas Dim, itu kan ada berbagai macam platform sosial media, Instagram, YouTube, TikTok. Itu sebenarnya ngelola setiap platformnya itu sama atau beda nggak? Menurut Mas Dimas atau gimana? Itu kan sebenarnya kayak wadah yang beda. Jadi itu kan beda dimensi gitu loh. Oke. Beda rumah. Kalau misalnya Instagram kita punya 5, mungkin sama aja gitu. Tapi kan ini kayak medianya beda-beda. Yeah. Kayak misalnya ada di koran, tabloid, walaupun sama-sama apa namanya media cetak, tapi kan pasti secara konsep kan beda. Betul. Kayak Instagram ini kan lebih ke yang apa ya, middle to high gitulah. Jadi dia harus ditampilkan seestetika mungkin biar lebih ngena ke audiensnya. Oke. Nah, kalau TikTok ini kan sebenarnya nggak harus estetika, tapi yang penting hooknya kenceng, terus isinya dapat, boom gitulah. Ya, jadi Tuh, penonton suka tuh penonton TikTok tuh biasanya. Terus kalau dari YouTube ini lebih lebar. Jadi kita kan perusahaan IT yang sering ngebahas tentang teknologi-teknologi. Jadi Yeah. kayak atau hardware gitu, laptop, komputer, printer gitu. Jadi bahasnya lebih panjang. Jadi lebih enak lah kalau kita misalnya pengen tahu Review produk lebih gitu. dalam dari produk itu. Terus kalau LinkedIn ini sebenarnya lebih ke bisnis to bisnis. Oh, Jadi ke oke. B2B, jadi kalau tahu kegiatan kita di B2B gitu kayak gimana bisa Cek di pantengin LinkedIn ya. LinkedIn-nya. Berarti ngelola dan konsep konten di setiap platformnya juga beda-beda ya Mas Dim? Iya. Nggak ya semua buat 1 untuk 4 gitu enggak ya? Nggak bisa sih sebenarnya. Oh, oke. Berarti tuh teman-teman nggak sesimpel itu dunia sosial media nih yang belum tahu ya. Nah, tadi kita bahas soal syarat apa aja untuk gabung sama tim divisi digital marketing ya, bareng Mas Dimas. Itu kan kriterianya apa aja tadi disebutkan kalau punya ide kreatif. Nah, kalau udah gabung nih Mas, benefitnya tuh apa? Benefitnya apa ya? Mungkin Gaji pokok pasti ya? ya pastilah. Pasti ya, kalau pasti. kerja. Oke, itu perlu di note besar itu buat orang-orang yang belum tahu. Oke. Benefitnya mungkin ada satu yang mungkin aku dulu nggak expect. Jadi dari divisi kita kan sebenarnya ke digital marketing. Cuman kadang project-project kita ada yang di luar kota kan. Iya. Misalnya di Sumatera, di Oh, yang kayak di Kalimantan, Pekanbaru waktu ya, itu di sama Pekanbaru. videografernya itu ya? Nah, Oke. itu jadi bisa jadi kita bisa ke luar kota dengan harapan memperkaya ilmu kita di digitalisasi ini gitu. Jadi misalnya kita bikin konten di sana
Jadi di tempat yang berbeda. Jadi nggak jenuh cuma di kantor aja gitu. Berarti dapat jalan-jalan gratis lah istilahnya ya. Betul. Jadi apalagi kalau misalnya kita juga walaupun di satu kota kita kan di Surabaya. Jadi di Surabaya juga ada event-event dari brand-brand gitu kan. Kita biasanya sering liput juga. Jadi nggak cuma di kantor aja tapi bisa bikin konten di luar. Oke, berarti bisa ikut event-event berbagai event Iya. seluruh Indonesia juga. Makan gratis juga bisa. Makan gratis tuh, kalau di event pasti dapat makan gratis tuh teman-teman. Keliling Indonesia, nah itu benefit yang mungkin kerasa banget ya Mas di divisi kita. Nah buat teman-teman yang nonton, jadi itu sedikit obrolan bareng Mas Dimas selaku asisten manajer di divisi digital marketing. Jadi banyak tips dan trik, dan buat teman-teman yang belum tahu sosial media seperti apa sebenarnya yang dijelasin sama Mas Dimas tadi itu complicated banget. Jadi banyak hal-hal yang diurus. Jadi nggak segampang yang teman-teman kira mungkin ya. Upload aja atau bikin konten aja. Jadi mungkin kita next bakal undang narasumber lainnya dari divisi yang berbeda di Anugerah Pertama. Kita mau tahu nih gimana dalamnya di per divisi nanti gitu. Oke. See you.